Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Khadijah Official. Pada kali ini kita akan membahas mengenai zakat, yaitu tentang zakat mal dan mustahik zakat. Sebelum lanjut, mari kita review materi sebelumnya ya. Apa itu zakat? Pengertian zakat terbagi kepada dua, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa, zakat berarti tumbuh, bertambah, dan berkembang. Sedangkan menurut bahasa, zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan harta tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Apa saja macam zakat? Zakat terbagi kepada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Fitrah berarti bersih dan suci, sedangkan zakat fitrah artinya bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri untuk membersihkan jiwa. Adapun hukum zakat fitrah adalah fardu ain ataupun wajib bagi setiap muslim. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Benda yang wajib ataupun yang digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah bahan makanan pokok di tempat tersebut ataupun bahan makanan pokok di tempat. Rukun zakat fitrah. Yang pertama adalah niat, dan yang kedua adalah muzaki ataupun pemberi zakat, dan yang ketiga adalah mustahik, yaitu penerima zakat. Yang keempat ada barang ataupun makanan pokok yang hendak dizakatkan. Kemudian ada juga syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, Islam. Yang kedua, menjumpai Ramadan dan Syawal. Yang ketiga, mempunyai kelebihan makanan pokok. Dan yang keempat, merupakan makanan pokok penduduk setempat. Kemudian zakat mal. Zakat mal artinya mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya karena sudah sampai nisab ataupun batas jumlah harta dan haul ataupun batas waktu memiliki harta sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hukum dari zakat mal adalah wajib. Berdasarkan Quran surah Az-Zariyat ayat 19.
Tahukah kalian siapa sajakah yang berhak menerima zakat yang kita keluarkan? Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jadi, terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu golongan yang pertama adalah fakir. Fakir yakni orang yang tidak mempunyai harta maupun usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Golongan kedua adalah miskin, yakni orang yang memiliki penghasilan namun masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Jadi kawan-kawan, sekarang kalian tahu kan perbedaan fakir dan miskin? Selanjutnya yang ketiga adalah amil. Amil merupakan orang-orang yang menerima serta mengelola zakat yang kita keluarkan. Yang keempat adalah mu'alaf, yakni orang-orang yang dilunakkan hatinya atau lebih mudahnya kita sebut sebagai orang-orang yang baru masuk agama Islam. Mereka berhak menerima zakat sebagai alat mempererat persaudaraan sesama muslim dan juga agar semakin mantap keislamannya. Selanjutnya adalah rikob. Rikob adalah budak atau hamba sahaya. Pada zaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Maka zakat inilah yang digunakan untuk menebus atau memerdekakan mereka. Selanjutnya adalah ghorim, yakni orang yang terlilit hutang. Tapi perlu diingat ya, jika mereka berhutang untuk kepentingan maksiat, maka hak mereka untuk mendapatkan zakat akan gugur. Selanjutnya adalah fisabilillah. Yang dimaksud fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, seperti pengembangan pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah, dan lain sebagainya. Golongan yang ke-8 adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil disebut juga sebagai musafir, yakni orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja maupun pelajar di tanah rantau. Perlu diingat juga ya, hak untuk menerima zakat mereka akan gugur jika mereka melakukan perjalanan jauh untuk kepentingan maksiat. Gimana kawan-kawan? Sekarang kalian sudah tahu kan 8 golongan yang berhak menerima zakat yang kita keluarkan? Kita ulangi sekali lagi ya. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, ghorim, fisabilillah, dan Ibnu Sabil. Jadi, mulai sekarang kalian jangan ragu untuk berzakat ya. Terima kasih.